Lo kan digosipin sama Tiara, digosipin juga sama Caca. Caca tuh nama apa? Amanda Sessa. Amanda Sessa, ya. Sebenarnya lo menikmati nggak nih digosipin dua-duanya? Atau lo sebenarnya juga di hati terdalam sebetulnya lo ada perasaan di antara salah satu cewek yang digosipin ini? Lebih ke kadang Andres tuh lebih mikirin gini, Kamel. Tapi jujur, kalau ditanya Andres, kalau misalnya minta nih sama Tuhan gitu ya, pengen sosok calon istri yang seperti apa fisiknya? Lebih ke Caca apa lebih ke Tiara? Ini fisik ya, maksudnya ketertarikan secara luarnya gitu. Oke. Fisik. Caca itu termasuk tipe istri idaman nggak? Kalau memang itu takdirnya, kalau memang itu jalan dan memang Caca yang terbaik, kenapa enggak? Tapi Andres juga harus sadar diri. Berarti lo demen. Enggak, rumahnya Caca gede banget, Kamel. Hah? Bagasinya Caca itu rumah Andres. Hai guys, hai Komedo, komunitas Melani Ricardo. Itu fans club aku. Komedo. Iya, Komedo, komunitas Melani Ricardo. Kalau kamu apa? Andres apa? Aku Andrezers. Andrezers. Sudah banyak sekarang? Alhamdulillah. Kalau aku Komedo cuma keluarga aku doang sih. 4 orang. 1, 2, 3, jawab semuanya. Cakep. Andres, siapa kamu itu? Ini banyak banget, begitu gue upload foto bareng sama lo di Kopi Viral di Instagram, banyak banget yang langsung di nge-DM gue bilang, Kamel harus ngajakin dia 1, 2, 3 jawab semuanya. Oh, segmennya 1, 2, 3 jawab semuanya? Yes, gitu. Kalau sih pertanyaannya lebih dari 3 ya, gitu. Yeah. Tapi gue tuh gini, kan aku tuh angkatan kolonial. Kalian tuh kan anak-anak milenial. Jadi jujur aja bukannya sombong ya, tapi kadang-kadang tuh banyak banget artis-artis pendatang baru gitu ya. Yang maksudnya kadang-kadang tuh, ini siapa baru lagi terus ada misalnya ceritanya masih ini gitu. Jadi Andres ini tiba-tiba gue ketemu di OVJ. Lu tuh dari mana, apa pemain sinetron awalnya, ngapain sih, Res? Awal banget itu dulu dijorokin bahasanya gitu, Kamel. Dijorokin sama mama itu jadi model cover boy. Oke. Andres memang ada hasrat untuk menjadi seorang entertainer. Dari zaman dulu nonton Idola Cilik di RCTI. Idola Cilik. Nonton itu, habis ngerasa kayak, ini anak seumuran gue. Bisa, gue nggak bisa gitu, Kamel. Oke. Basicnya itu kan mereka penyanyi, sedangkan Andres nggak punya bakat di nyanyi. Tapi ada hasrat gitu. Akhirnya gimana, mama mungkin ngeliat nih kok anak gue nyanyi depan TV sambil nonton Idola Cilik. Mungkin dia mau nih, mama diem jorokin lah itu ke cover boy. Ya udah, Andres ikutin aja. Tiba-tiba disuruh foto untuk studio kan, apa nih ma? Andres mau nggak curiga, ya foto aja. Ya udah didaftarin. Tiba-tiba dapat feedback, disuruh datang ke studionya segala macam. Andres ikutin. Awalnya risih. Jujur awalnya risih. Sangat disuruh risih. Foto, di make upin segala macam gitu. Iya, maksudnya kok cowok di make upin ya, kok cowok dibedakin ya, masih tabu Kamel. Terus aku harus lenggak-lenggok di panggung, apa sih ini? Jalanin penyesuaian. Memang sampai akhirnya ternyata jiwanya bukan di situ. Oh, justru bukan sebagai model? Bukan sebagai model, iya. Dan yang bikin Andres tambah semangat untuk mundur adalah waktu itu Andres ikut ajang pencarian bakat gitu, model juga. Itu kan kalau gitu kita ada hadiah dan ada uang pendaftaran kan. Yes. Andres kan bukan dari orang berada. Masa sih? Iya. Sedang lah ya. Enggak sedang juga. Masa? Sangat Gak kekurangan. Mungkin, lo kan keren. Alhamdulillah ini kan hasil kerja keras Andres. Kalau pasti ini cerita-cerita yang lo bangun nih supaya dapat empati dari netizen. Andres selalu frontal, selalu jujur. Jadi nyokap tuh Andres kerja nggak pernah manipulasi siapa diri Andres. Jadi bokap sama nyokap kerja apa? Pisah. Bokap divorce. Bisa, di usia Andres umur? Andres 2 tahun setengah, adik Andres masih mau 1 tahun. Kecil banget. Masih kecil banget. Makanya mama waktu itu umur 21 atau 22 ditinggal sama suaminya, dalam artian ya maksudnya mereka harus pisah. Dan hak asuh kan di mama. Harus membesarkan 2 anak. Kerja mulai dari dagangin daster tetangga. Yang bener loh. Jualan panci. Wow. Sampai jadi SPG BA parfum gitu ya. Kosmetik segala macam semua dikerjain. Sampai harus nggak pulang karena nggak punya ongkos. Sering nggak berangkat kerja karena nggak punya ongkos, harus pinjam duit sana sini. Serius? Andres ngalamin itu semua. Andres jadi saksi dari Andres kecil. Jadi si mama nih justru single parents, ngegedein kamu sama adik kamu, sampai akhirnya ngeliat potensi kamu, ibaratnya bisa menjadi seorang entertainer gitu. Iya. Oke, sorry, bokap masih hidup atau? Bokap masih ada, papa di Bogor, udah dengan keluarga barunya. Andres juga punya adik tiri dari papa, Andres juga masih silaturahim. Papa kadang kayak misalnya 3 bulan sekali kunjungan ke rumah. Tapi most of the days, di hari-hari Andres tuh kamu tumbuh lebih sering sama mama? Sama mama.
tinggal sama mama. Mama menikah lagi? Menikah lagi, makanya Andres punya adik yang tadi yang perempuan ya. Okay. Tapi memang lagi-lagi takdir Tuhan divorce lagi. Mama harus divorce lagi gitu. Nah makanya untuk Andres nggak mau terjadi untuk 3 kalinya. Andres mau meyakinkan Mama bahwa tidak semua laki-laki seperti itu. Ada laki-laki yang akan bertanggung jawab kepada Mama, menyayangi Mama setulus hati sampai akhir hayat nanti. Terus yaitu sekarang, Andres dan adik-adik. Oh justru Andres dan adik-adik gitu. Iya. Tapi sekarang berarti kondisi Mama tidak menikah lagi? Tidak. Sama kalian aja? Sama aku, sama adik-adik gitu. Makanya Andres jadi tulang punggung keluarga. Jadi tulang punggung keluarga. Terus kamu akhirnya jadi model. Menang nggak saat model cover boy itu? Itu dia Kamel, makanya Andres mundur. Mama harus jual handphonenya. Ingat banget Nokia 6600. Yang masih ada analognya. Dijual untuk pendaftaran. Bang, nggak apa-apa, handphone Mama jual. Siapa tahu lewat sini semuanya bisa berubah. Itu kata-kata Mama Andres, ingat banget. Anak umur berapa tahun waktu itu ya? 11 tahun, 12 tahun dapat omongan kayak gitu dari orang tuanya, harus berkompetisi untuk pertama kalinya. Berat banget. Tapi akhirnya karena ada seorang laki-laki, anak pertama maju, kasih yang terbaik dari Andres, walaupun akhirnya memang harus kalah. Di situ Andres down dan drop banget. Karena Mama udah sampai jual handphone dan kamu nggak menang juga. Bener, gitu. Padahal kalau menang hadiahnya baliknya tuh bisa 5 kali lipat. Wow, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain ya. Alhamdulillah. Justru lo ngetop sekarang. Alhamdulillah. Terus ceritanya kok kamu kalah di kompetisi itu. And then apa? Jalannya kemana sampai kamu sekarang kamu megang program dahsyat, sahur seger. Kamu sekarang di Indekos bintang tamu. Tadi pagi di Kopi Viral, sehari aja dia ketemu 2 kali sama dia. Iya, artinya job lo lagi banyak nih, Andres. Iya, alhamdulillah Kak Mel. Maksudnya semenjak COVID ini, semenjak pandemi dari 2020, Andres tuh sama Allah tuh dikasih berkah yang banyak banget. Orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang di unpaid leave, orang-orang harus di PHK dan sulit untuk melamar. Andres malah ditimpain sama berkah banyak banget. Andres nggak pernah kira-kira mungkin ini hasil doa Andres dan Mama selama ini, hasil kerja keras kita yang nggak pernah menyerah, yang pernah casting 4 bulan nggak dapet job, hujan-hujanan naik motor, panas-panasan, debu-debuan sampai malam. Mungkin Allah kasih jawabannya sekarang dan untuk seterusnya. Dibukain akhirnya pintu berkahnya. Alhamdulillah, kerannya dibukain, ini gede banget. Apa yang pertama kali, ibaratnya tuh keran kan akhirnya kebuka nih sekarang. Tapi pertama kalinya banget tuh, kamu tuh dapat kesempatan apa, Mas? Awalnya, Andres kan selama ini emang basicnya setelah model kan sinetron kan? Sinetron, film-film mungkin ya so-so, nggak meledak, nggak apa. Belum ada kedengaran banget, jujur aja nih, Mas. Ya kan? Dan Andres pun cuma jadi temennya temen pemeran utama gitu-gitu doang lah, edisional doang. Sampai akhirnya dapat peran yang lumayan bagus, nggak ngelit tapi bagus, styling, dan rating Kamel sinetronnya. Styling di situ tiba-tiba awalnya Andres tuh sama teman-teman sinetron Andres di-invite sama Dahsyat untuk promo sinetron. Nah di situ lagi-lagi kata mereka sih ya, Andresnya styling, Andresnya lucu. Jadi mengambil perhatian orang-orang yang nonton. Iya, tim Dahsyat dulu awalnya. Tim Dahsyat dulu. Terus akhirnya Kang Denny ditanya sama kreatif, kan kreatif kadang katanya suka bingung mau bintang tamu siapa ya. Iya betul. Terus hostnya ditanya, itu aja si Andres katanya. Akhirnya Andres berkali-kali, Andres curiganya gini, kok awalnya buat promo, diundangnya ramean, Kamel, misalnya 5 orang, 4 orang. Si pemainnya ini nih? Pemain sinetron Andres. Oh ini Andres sendirian mulu. Sendirian. Iya. Kenapa nih gitu, Andres jalanin, lama-lama ya Alhamdulillah dijadiin co-host. Akhirnya teman-teman yang lain gak ikut, lu nyantol sendirian? Nyantol sendirian. Gitu. Emang rezeki itu kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kocokannya tuh bener-bener Tuhan yang tahu ya. Akhirnya padahal gue ketemu lo pertama kali juga, gue ngeliat anak juga nggak lucu gitu. Awal maaf Andres gitu. Tapi di mana-mana akhirnya mungkin karena learning by doing, lo akhirnya tiap hari kebiasa sama Raffi, sama Denny di OVJ juga kan gitu beberapa kali. Lama-lama jadi lucu keluar gitu. Ya masih belajar lah, kalau dibilang lucu juga Andres mah nekat aja gitu. Tapi kadang-kadang hidup di Jakarta emang harus nekat, ya kan? Kalau nggak nekat mah nggak makan. Apa pertama kali rasanya lo harus sepanggung live sama orang-orang komedian-komedian yang udah besar namanya? Andres memang udah sering ngomong ini Kamel, tapi Andres sekali lagi Andres nggak pernah malu buat jujur bilang kalau Raffi Ahmad adalah sosok yang juga memotivasi Andres untuk bisa ke entertain. Kenapa? Tahun 2006 itu filmnya Raffi judulnya Love is Cinta. Itu Andres nonton banget dan Andres hampir hafal semua adegannya dia yang Andres suka banget itu film. Andres bilang ini Raffi Ahmad kok kayak ngasih pesan setiap Andres nonton film kok ngasih pesan kayaknya Andres bisa deh kayak gitu. Terus Andres setiap casting Kamel, colong tuh dialog dia di film itu. Lo omongin. Andres omongin gitu. Nah makanya begitu ke Dahsyat ketemu Raffi, Andres gemeter. Karena itu kan idola lo. Merinding. Wow, Andres bilang kacau ini yang bikin gua kesini nih gitu. Sekarang Andres sepanggung berdua kan. Andres pernah juga nontonnya KS.
YKS, iya. Buat nonton Arafi doang. Oh, emang tuh ngefans banget sama Raffi ya? Arafi kan waktu itu kan di karantina. Di Lido. Ketenggong dia ketenggong. Ya itulah orang sestar-stari orang ada up and down-nya, ya kan? Gitu Arafi keluar lagi, Anda excited dong, idola Anda udah bebas gitu. Nontonlah YKS buat ngeliat dia dong. Dia kan briefingnya dulu di lobby utama Trans. Anda dari depan ngeliat gini udah seneng banget. Yang bener lu. Lu datang. Orang tuh ya nonton YKS lu datang ke studio. Lu orang rame-rame gitu. Iya, ngantri. Kan dulu tuh misalnya sahur jam 2 gitu ya, acara mulai. Itu dari jam 10 udah buka tuh guys. Enggak. Gitu. Abis maghrib kita Abis antri. maghrib. Itu antriannya panjang banget. Gila, love banget lo, gila perjuangan. Jadi lo tuh dari penonton YKS tadinya. Wow. Joget-joget, ikut-ikutan. Apa rasanya sekarang? Dari lo nonton, sekarang lo ditungguin orang untuk di vlog artis, ditungguin orang untuk satu panggung sama Raffi. Apa rasanya? Rasanya ada kayak terbang aja gitu, kayak ngambang aja, masih kayak nggak percaya jujur. Kadang tuh kalau lagi on cam tuh kadang bener gak sih ini? Gila. Terus kalau ngeliat kayak tadi tuh Indeko sebenarnya penontonnya tuh di atas. Ya Allah, gue dulu di situ gitu. Sekarang gue di sini, bener gak sih ini gitu kak? Nasib orang ya. Itu sih yang bikin Anda terus bersyukur. Wow. Emang dulu doanya apa, Ras? Doanya, minta sama Tuhan apa? Pengen jadi artis gitu ya Allah? Doanya sih kalimatnya, Allah angkat derajatku, derajat orang tuaku, derajat keluargaku, bantu aku mewujudkan niat-niat baikku, hajat-hajat baikku, bantu aku menjadi sumber kebahagiaan, sumber kebanggaan, dan sumber kesejahteraan untuk keluargaku. Terutama si Mama. Mama gimana ngeliat kamu sekarang? Ya ibaratnya ini kan udah hitungan sukses lah, anak muda. Umur mau berapa sih, Ras? 24 tahun ini. Masih muda banget, masih jalan lo masih panjang. Insya Allah. Mama gimana ngeliatnya? Bangga, dia senang, dia juga, ya maksudnya ternyata nggak sia-sia bang, gitu. Kita sama jual handphone. Iya, jual handphone, naik motor, dagang-dagang daster. Akhirnya jadi gitu, tapi jangan jangan lalai ya, jangan terlena. Bokap? Papa juga sama. Papa tuh awal dulu mengekang. Oh, justru nggak boleh. Papa tuh kan Chinese, idealis banget. Makanya putih ya? Iya, Papa tuh Chinese idealis banget, yang artis nggak menentu bang. Abang udah nggak laku, abang nganggur. Yang masih kolot gitulah Papa. Iya. Sekolah yang tinggi, jadi karyawan atau buka toko gitu. Andres nggak masuk kayak gitu. Andres nggak pernah bisa bayangin kalau diri Andres tuh ada di depan komputer, punya office hour. Andres nggak bisa bayangin. Emang panggilan lo tuh dunia entertainment. Bener, sampai akhirnya Papa ngelihat Andres melangkah terus sedikit demi sedikit menemukan jalannya. Akhirnya dia meridoi. Jadi sekarang Papa juga seneng dong lihat lo di TV ya kan? Alhamdulillah. Balik nih soal pergosipan di TV yang banyak banget netizen nitipin. Lo kan digosipin sama Tiara, digosipin juga sama Caca. Caca tuh nama apa? Amanda Sesa. Ya. Sebenarnya lo menikmati nggak nih digosipin dua-duanya? Atau lo sebenarnya juga di hati terdalam sebetulnya lo ada perasaan di antara salah satu cewek yang digosipin ini? Lebih ke kadang Andres tuh lebih mikirin gini, Kamel. Merekanya nyaman gak ya dengan gosip-gosip ini? Kalau Andresnya kan maksudnya ya santai aja, selama gosipnya masih bagus, masih positif, tidak melenceng, tidak menjelek-jelekan, Andres mah nggak masalah. Sebenarnya Andres lebih keresahannya lebih ke gini, Kamel, maksudnya fans itu kan masing-masing punya opini, punya kubu. Setiap orang boleh berpendapat, setiap orang boleh mendukung siapa dengan siapa. Gitu. Andres dan mungkin mereka berdua juga nggak mempermasalahkan itu. Yang kita permasalahan adalah kalau misalnya fansnya Andres sama Caca, fansnya Andres sama Tiara saling berantem. Oh tuh ada beda-beda tuh fansnya. Kadang kalau Andres intip-intip baca komen ada yang kayak sorry. Timnya mana gitu. Saut-sautan gitu, Kamel. Itu sih yang lebih resah. Gitu. Padahal sebenarnya kalau di panggung nih, berbicara di panggung, bermain rayuan, gombalan segala macam. Lo lebih nyaman yang mana? Lo lebih ngeklik yang mana? Dua-duanya sama. Memang beda cara nge-treatmentnya. Tapi isinya, kontennya, kualitasnya sama. Semuanya sama. Cuman memang kan Caca karakternya begini, Tiara karakternya begini gitu. Kalau dibilang nyaman dua-duanya. Dua-duanya nyaman. Tapi jujur kalau ditanya Andres, kalau misalnya minta nih sama Tuhan gitu ya, pengen sosok calon istri yang seperti apa fisiknya? Lebih ke Caca apa lebih ke Tiara? Ini fisik ya, maksudnya ketertarikan secara luarnya gitu. Fisik, Badian Sastro. Badian Sastro. Ada sebenarnya Badian Sastro. Oh gitu. Tapi kalau di antara dua itu Caca sama Tiara, fisik lebih yang mana? Kalau lo harus memilih. Kan nggak mungkin dua-duanya dong lo. Anda tidak bisa memilih karena perempuan bukan pilihan. Asik. Salah. Kalau disuruh ngomong, Anda berani bilang Badian Sastro. Fisik, kualitas, sifat semua Badian Sastro. Badian Sastro. Smart, terus juga menginspirasi banyak wanita. Iya.
Cuma Andres betah pulang itu. Kalau habis syuting langsung pulang, nggak main. Nggak ngopi, udah nggak nongkrong, udah pulang pokoknya ya. Iya. Kalau misalnya nyari bahan tuh, karena kan lo biasanya harus ngerayu dan segala macam. Lo ngumpul materi nggak? Karena di sebelah lo kan ada ibaratnya tuh orang yang ibaratnya ditutup mata aja, gombalan keluar semua tuh kayak Deddy Cagur gitu. Bener. Lo mikirin nggak materi-materi? Awal tuh ya itu Kamel ditembak langsung. Iya. Ditembak langsung Andres AAO. Nah itu yang bikin Andres lucu juga sih. Iya. Gimana nih Kang? Pucet muka Andres gitu. Andres nggak ngerem mukanya, ekspresinya di situ jadi lucu. Tapi kan Andres nggak bisa stuck begitu doang. Andres harus belajar. Kang Denen juga ngasih tahu. Siapin gombalan. Jadi kalau gue tembak lu nggak AAO. Baik dia. Iya. Kang Denen mah ngajarin Andres banget. Kayak gue nih Andres dikasih lihat Kamel di handphone dia di notes ya. Lihat gombalan gue udah berapa? 600. Gombalan Kang Denny Cagur di handphonenya 600, makanya dia suruh gombalin setiap acara udah dia punya. Ada library-nya di sini, ada perpustakaannya. Nah, di situ Andres belajar. Oh, harus begitu Kang. Iya, udah Andres buat. Gitu. Bikin langsung gitu. Oke, kalau di panggung gitu, kalau ngerayu dan segala macam, biasanya lebih sering ngerayu yang mana akhir-akhir ini? Lebih ke seringan ke Caca apa lebih seringan ke Tiara? Lebih ke sekarang karena kalau di Dahsyat itu cuma Senin, Selasa, Rabu sama Tiara, di Sahur Seger sama Amanda Sesa setiap hari. Tiap hari kan. Amanda Sesa. Caca kayaknya udah kenyang banget itu aku gombalin. Iya. Terus di luar itu sering kontekan nggak? Lebih sering WhatsAppan siapa? Caca apa lebih sering WhatsAppan si Tiara? Kalau boleh jujur, Andres sampai detik ini memang kenal Tiara jauh lebih lama. Sudah sekitar 8 bulan. Per Dahsyat ya. Per Dahsyat. Caca lebih baru sebenarnya ya. Kamu percaya gak? Apa tuh? Andres nggak punya nomor handphone Tiara. Masa? Udah 8 bulan ngerayu-rayuan masa nggak ada? Orang kita aja ketemu sekali di Kopi Viral kita tukeran nomor telepon kok. Apapun Kamel. Kenapa? Lu sungkan ya? Minder. Yang bener lu minder? Iya. Apa yang lu minderin sih? Kan dia bintang idol. Andres bukan siapa-siapa. Nah bukan berarti maksudnya kenapa lu punya nomor Caca? Ntar kan ada pertanyaan gitu nih. Iya. Kalau Caca lu berani minta? Bukan berani minta. Alhamdulillah jalannya dari kreatif. Jadi? Tukeran nomor telepon ya. Follow Instagram ya disuruh sama kreatif. Kalau enggak lu nggak akan minta? Enggak. Nggak berani Andres. Lu sama cewek tuh nggak berani minta nomor telepon? Nggak berani, cuma di panggung doang kayak sok belagu, sok berani ngerayu. Di belakang mah ciut. Jadi kalau WA lebih sering pastinya WA Caca dong? Iya, karena Andres punya nomor Caca. Gitu. Kalau jalan keluar, di luar dari pekerjaan, pernah sama Tiara atau pernah sama Caca? Enggak, sama dua-duanya. Cuman Andres waktu itu sempat habis bikin dummy Sahur Seger, tiba-tiba mobilnya Caca penuh, terus juga Andres kan harus kayak di briefing lebih lama berdua Caca. Sedangkan Om Parto ada keperluan pulang sama Mami, akhirnya Andres dititipin ke Caca. Caca dititipin ke Andres. Kebalikan dong. Iya, terbalik. Gimana sih? Andres anterin ke Bekasi. Oh, lu anterin ke Bekasi? Luar biasa. Terus sepanjang perjalanan ngapain aja? Udah diem-dieman, lucu banget ya. Pertama kali ketemu, pertama kali suruh tukeran nomor, segala macam, syuting bareng, pulang bareng. Langsung pulang bareng tuh? Diem aja udah di mobil. Udah gitu jauh lagi lumayan dari jauh banget ya Mel, Bekasi. Ke Bekasi. Asli. Jauh banget. Apa ya, awkward gitu. Awkward, iya. Deg-degan lu. Tau gak, Anies keluarin pertanyaan apa? Cak, AC-nya dingin gak? Gak penting banget. Cak, radio kamu apa nih yang bisa kamu denger gitu? Aneh. Berarti lo naksir. Enggak. Lo naksir Nggak berarti itu. Ya, kalau lo nggak naksir, lo nggak mikir. Bodoh amat. Mau dingin kayak mau panas, suasana bodoh amat. Harusnya cuek aja ya. Kenapa aku mikirin ya? Coba dalamnya, misalnya Eli Sugigi. Eli Sugigi legend. Berarti lo naksir. Tapi kalau tembak? Minder. Minderan ya anaknya. Minder. Tapi kalau ke depannya kalau misalnya udah oke, ada lampu hijau dari Om Parto dan keluarga, why not dong? Dia tipe calon istri idaman Andres nggak? Caca. Ya kan berhayal boleh dong. Boleh. Kalau kita bicara faktor-faktor deh. Ya. Seiman Cantik loh Caca tuh. Tiara juga cantik, tapi ini kan lagi ngomongin Caca. Bener. Cantik gitu loh. Cantik iya, multi talenta iya, baik. Seiman. Iya, seiman, nice banget lagi. Iya. Sebenarnya sih secara Mami Dina sama Om Parto juga baik. Cocok dong udah. Baik banget iya, cuman Andresnya minder. Maksudnya kan Caca anak seorang legenda komedi Indonesia. Kembali lagi ada faktor-faktor itu. Sedangkan lu anak dari mama lu yang dulu jualan. Makanya tukang daster. Jauh gitu, Andres mah tahu diri. Lu masih nengok-nengok ke belakang, lihat ke depan dong. Kan lu sekarang udah kerjaan di mana-mana. Pokoknya intinya kalau diberikan kesempatan sama Tuhan ke depan dan Cacanya mau, lu mau nggak? Kira-kira menurut lo Caca itu termasuk tipe istri idaman nggak? Kalau memang itu takdirnya, kalau memang itu jalan dan memang Caca yang terbaik,
kenapa enggak? Tapi Andres juga harus sadar diri. Berarti lu demen. Enggak, rumahnya Caca gede banget, Kamel. Hah? Bagasinya Caca itu rumah Andres. Mobil aja 11. Das, masih dingin nggak? Iya, dingin nih. Rambut silo banget lampu. Gitu. Berarti ada perasaan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kalau emang jodoh ke depannya lancar. Amin, ya. insyaallah. Dan Andres juga mudah-mudahan juga karirnya makin oke. Amin, amin. With or without nih ya, dengan ataupun tanpa embel-embel, gimmick-gimmick cewek dan segala macam, lo harus tetap maju, lo harus tetap berkibar. Itu kan hanya ibaratnya bumbunya aja. Bener. Apa pesan lo buat anak-anak yang lain yang tadi lo bilang, gila pas gue main di The Coast, Kamel, ternyata dulu, sekarang gue jadi pemain, dulu gue duduk di bangku penonton. Berarti kan there is nothing impossible. Yes, aku percaya sama itu. Apa yang lo mau kasih tau ke mereka yang punya mimpi juga? Lo dulu ngeliat Raffi, sekarang mungkin ada orang yang ngeliat Andres gitu loh, sebagai motivasi buat hidup mereka. Yes, jadi aku zaman sekolah ingat banget guru IPS aku bilang gini, kita harus, nak, siapapun kita, apapun latar belakang kita, siapapun orang tua kita, harus selalu mengingat kata-katanya Bung Karno. Apa tuh? Bermimpilah setinggi-tingginya, bermimpilah setinggi bintang-bintang di langit. Itu setinggi-tingginya. Kalaupun nggak tercapai, walaupun kamu jatuh di antara bintang-bintang. Tuh, mati lagi AC pas banget. Mati lagi tuh AC kan. Setuju kayaknya. Jadi mimpi itu harus setinggi langit. Benar. Jangan cuma di langit-langit karena pendek ya. Benar. Setinggi langit, kalaupun jatuh masih ya mentok-mentoknya masih tinggi juga. Benar, jatuh gitu. di antara bintang-bintang. Gitu kata Bung Itu Karno. dia. Andres, thank you very much. Yes, Stay humble, sukses selalu. Amin, thank you. Pokoknya ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Amin, insyaallah. Thank you guys for watching. Mudah-mudahan ada selalu nilai baik yang bisa kalian dapetin. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye. Bye-bye.